Kisah Uwais, penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais. Ya, dia adalah Uwais. Nama lengkapnya Uwais Al-Qarni. Dia adalah seorang anak yatim yang hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua dan lumpuh di daerah Yaman. Uwais memiliki penyakit belang di tubuhnya. Jika dia terkena sinar matahari, maka muncul bintik-bintik putih di dalam tubuhnya. Rasulullah juga sempat berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais. Carilah ia, Uwais Al-Qarni, dan mintalah kepadanya agar memohonkan ampun untuk kalian. Sabda Rasulullah seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Jadi sebenarnya siapa sih Uwais Al-Qarni itu sehingga begitu istimewa sekali bagi Rasulullah? Teman-teman, yuk kita simak bersama-sama dongeng tentang kisah Uwais penghuni langit. Yuk dengarkan dengan seksama ya, oke? Dikutip dari buku Kisah Kehidupan Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit, Kasih Tuhan Semesta Alam, karya Muhammad Andestra. Uwais dan ibunya masuk Islam setelah mendengar seruan Nabi Muhammad dari Mekah. Uwais adalah sosok pemuda yang sangat soleh dan juga sangat memuliakan ibunya. Dia sangat menyayangi ibunya dengan tulus dan merawatnya dengan sungguh-sungguh. Ibunya yang sakit-sakitan, ibunya yang buta, ibunya yang sudah tidak bisa berjalan, dia selalu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga pada suatu hari, Uwais berpamitan kepada sang ibu untuk menemui sang Rasulullah yang saat itu berada di Madinah. Hai ibu, aku ingin meminta izin kepadamu. Aku ingin menemui sang Rasulullah. Aku sangat ingin bertemu dengan dia. Bolehkah ibu? Bolehkah aku bertemu dengan dia? Bolehkah aku pergi? Setelah itu ibunya pun menjawab, Wahai anakku, kamu boleh menemui Rasulullah, tapi kamu harus ingat ibumu di rumah. Ibu sudah mulai sakit-sakitan anakku. Jadi sampai di sana cepatlah untuk pulang. Ingat ibu di rumah. Ibu sangat membutuhkanmu anakku. Baiklah ibu. Insya Allah setelah aku bertemu dengan Rasulullah, aku akan segera pulang. Ya ibu baik-baik di rumah. setelah mendapatkan izin dari sang ibunda tercinta, Uwais pun bersiap-siap untuk pergi ke Madinah. Dia berjalan kaki dari Yaman menuju ke Madinah, tempat tinggal Rasulullah pada saat itu. Sesampainya di rumah Rasulullah, Uwais merasa kecewa karena dia tidak bisa bertemu Rasulullah. Karena pada saat itu Rasulullah sedang berperang. Dia hanya menemui istri Rasulullah. Kasihan ya. Kemudian
Uwais pun teringat akan pesan ibundanya bahwa dia harus segera pulang. Setelah itu, Uwais hanya bertitip pesan kepada Siti Aisyah yang pada saat itu berada di rumah Rasulullah. Sesampainya di rumah, Uwais pun langsung menemui ibundanya dan meminta maaf karena dia telah meninggalkan ibunya dalam waktu yang cukup lama. Suatu ketika, ibunya memanggil Uwais. Uwais, wahai anakku, kemarilah nak, kemarilah. Uwais yang mendengar panggilan dari ibunya lalu bercepat-cepat mendatangi ibunya lalu berkata, Iya ibu, ada apa? Apa yang bisa Uwais bantu? Kemudian sang ibu berkata, Wahai anakku, ibu sangat ingin melihat Ka'bah. Ibu ingin menunaikan haji anakku. Bisakah kamu membawa ibu untuk menunaikan haji pada tahun ini? Uwais pun terdiam sejenak, lalu ia menjawab, Wahai ibuku, baiklah, akan aku antarkan ibu menuju Mekah. Akan aku perlihatkan kepada ibu bagaimana bentuk Ka'bah itu. Baik ibu, siap. Meskipun Uwais sempat bingung, bagaimana sih ya caranya agar dia bisa membawa ibunya pergi ke Mekah menunaikan ibadah haji. Tapi dia yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada. Dia yakin dia bisa membawa ibunya menuju kota Mekah, Madinah. Keesokan harinya, Uwais pergi ke pasar hewan. Ia membeli seekor anak lembu dengan uang yang ada di tabungannya. Kira-kira lembu itu untuk apa sih ya? Kita lihat lagi yuk lanjutannya. Ternyata lembu itu digendong oleh Uwais. Ia belajar berjalan sambil menggendong lembu itu menuju bukit dan menuruninya lagi. Tapi ia ditertawakan oleh warga sekitar. Ia dikira sudah gila menggendong lembu ke sana ke sini. Hahaha. Tapi Uwais tidak merasa malu. Ia tetap menggendong lembu itu setiap hari hingga lembu itu menjadi besar dan Uwais pun agak susah untuk menggendongnya kembali. Tapi berkat kegigihan dan juga usaha Uwais bisa menggendong lembu yang sudah besar dengan hebat. Ia bisa dengan mudah menggendongnya dari bukit menaiknya lagi dan seperti itu terusnya. Uwais yakin dia sudah bisa menggendong ibunya untuk melaksanakan ibadah haji. Wah, hebat sekali Uwais ya. Tak lama
tiba-tiba Uwais dengan bangganya menggendong sang ibu. Duh, dia menuju kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, hebat sekali. Akhirnya Uwais bisa memenuhi keinginan ibunya. Masya Allah, belajar sekali. Rasulullah saja kagum-kagum dengan akhlakul